Apakah Sobat Sehat pernah mengalami bersin-bersin, kulit gatal-gatal, bengkak, sesak nafas setelah makan makanan tertentu atau obat tertentu? Ini bisa merupakan gejala dari alergi. Dan pada beberapa kasus, alergi itu bisa mengancam nyawa. Hai Sobat Sehat semuanya, saya Dr. Tirta Wijaya. Di channel ini kita akan bahas berbagai masalah seputar kesehatan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang alergi. Apa sih sebenarnya alergi itu? Bagaimana terjadinya alergi? Bagaimana mendiagnosisnya? Dan bagaimana cara penanganan alergi yang terbaik, yang aman? Alergi itu merupakan reaksi berlebihan dari sistem kekebalan tubuh kita atau sistem imun terhadap substansi yang biasanya itu nggak bahaya buat orang lain. Substansi ini disebut alergen. Contohnya tuh macam-macam. Bisa seafood, debu, obat tertentu, wah macam-macam deh pokoknya. Pada orang yang menderita alergi, sistem kekebalan tubuh si orang itu sendiri salah menganggap si alergen ini sebagai patogen. Sehingga memicu reaksi berlebihan dari si sistem imun yang menimbulkan berbagai gejala di kulit, hidung, paru, saluran cerna, bahkan bisa seluruh tubuh. Kalau Sobat Sehat mau penjelasan dasar tentang sistem imunitas kita, ini pernah saya bahas di video sebelumnya, jadi nggak akan saya ulangin lagi di video ini. Saya akan taruh linknya ke video itu di deskripsi ya. Karena memang bahasan antara sistem imun dengan alergi itu sangat-sangat terkait. Berbagai penyakit alergi memang kecenderungannya meningkat di seluruh dunia. Berdasarkan data dari WHO dan berbagai penelitian epidemiological, yang namanya allergic rhinitis atau radang hidung yang disebabkan oleh alergi itu diderita oleh ratusan juta orang. Yang namanya asma itu pasiennya ada 260 juta lebih di seluruh dunia. Terus alergi makanan itu terus meningkat, terutama pada anak-anak. Dan sekarang yang namanya alergi ini dianggap sebagai salah satu masalah kesehatan utama di seluruh dunia, terutama di daerah perkotaan. Ada 4 jenis utama alergi yang disebut hipersensitivitas tipe 1, 2, 3, 4. Sebagian besar alergi itu disebabkan reaksi hipersensitivitas tipe 1 atau yang nama lainnya adalah atopi. Apa yang terjadi pada reaksi hipersensitivitas tipe 1? Pertama, waktu terjadi paparan pertama kali, itu imun sistem kita memproduksi yang namanya imunoglobulin E atau IgE antibody terhadap si alergen tersebut. IgE ini kemudian berikatan dengan mast cell sama basofil. Ini adalah jenis-jenis sel darah putih. Pada paparan berikutnya terhadap alergen yang sama, terjadi reaksi 2 tahap, yaitu tahap yang segera sama tahap lambat. Pada reaksi tipe segera, yang terjadinya dalam waktu beberapa menit setelah terjadi paparan terhadap alergen ini akan berikatan dengan IgE yang sudah terbentuk sebelumnya, yang ada pada mast cell yang sudah tersensitisasi sebelumnya, yang memicu terjadinya degranulasi atau pecahnya si mast cell yang melepaskan berbagai zat-zat kimia. Zat kimia yang dilepaskan antara lain adalah histamin yang merupakan vasoaktif amin, terus leukotrien yang merupakan molekul lemak yang bertugas sebagai signal ya antara sel yang berasal dari asam arachnoid dari leukosit, sama triptase yang merupakan penanda dari aktivasi mast cell. Sebagian besar histamin tersimpan dalam basofil sama mast cell yang berada di jaringan ikat, berbagai jaringan ikat seperti misalnya di bawah kulit kita, di dekat pembuluh darah, pembuluh getah bening, terus saraf, paru, sama saluran cerna. Fungsinya di dalam tubuh kita itu macam-macam, banyak banget. Dan efeknya terhadap tubuh kita juga beda-beda tergantung pada reseptor histamin mana yang terikat sama si histaminnya ini. Reseptornya itu kalau terikat pada reseptor H1 akan menimbulkan berbagai gejala alergi seperti gatal-gatal atau nama lainnya pruritus ya. Terus pelebaran pembuluh darah atau vasodilasi yang menyebabkan
penurunan tekanan darah sama jantung kita itu jadi berdegup dengan lebih cepat. Terus menyebabkan pembengkakan, kemerahan di kulit, peningkatan produksi lendir di saluran pernafasan, sama penyempitan saluran pernafasan atau disebutnya bronkokonstriksi. Sama, macam-macam lagi deh gejalanya. Reseptor H1 ini juga memiliki peran penting dalam pengaturan siklus tidur, selera makan, terus daya ingat, suhu tubuh, dan macam-macam lainnya. Aktivasi reseptor H2 yang sebagian besar adanya itu di sel-sel lambung, sel otot polos, sama sel jantung, itu bisa menyebabkan peningkatan sekresi asam lambung yang membantu proses pencernaan, terus peningkatan sekresi mukus atau lendir di saluran pernafasan, peningkatan permeabilitas vaskuler, penurunan tekanan darah dan takikardi atau jantung berdebar-debar, sama bronkokonstriksi. Kita juga punya reseptor H3 yang fungsi utamanya itu adalah sebagai sawar darah otak, sama reseptor H4 yang memiliki peran penting dalam pembentukan beberapa jenis sel darah tertentu, terus kelainan peradangan, sama penyakit autoimun. Tapi ini adalah bahasan untuk video lainnya ya. Leukotriene adalah mediator radang utama yang menyebabkan terjadinya kontraksi otot polos. Contohnya itu pada asma terjadi bronkokonstriksi itu karena leukotriene ya. Terus peningkatan produksi lendir, peningkatan permeabilitas pembuluh darah yang menyebabkan terjadinya kebocoran cairan sama edema. Anafilaksis adalah reaksi alergi yang super cepat, super drastis, super parah yang bisa mengancam nyawa. Pada anafilaksis, sistem kekebalan tubuh kita itu melepaskan zat-zat kimia yang tadi saya sebutkan dalam jumlah sangat banyak sampai banjir-banjir yang menyebabkan penurunan tekanan darah sangat drastis, sangat cepat, dan sumbatan jalan napas. Pada reaksi hipersensitivitas tipe 1, reaksi lambat yang terjadi dalam waktu 1 jam setelah paparan terhadap alergen, itu ada pelepasan kemokain yang mengundang sel-sel radang yang menyebabkan peradangan dan kerusakan sel. Reaksi hipersensitivitas tipe 2 terjadi pada waktu antibodi berikatan dengan antigen yang ada di permukaan sel atau pada molekul yang terikat pada permukaan sel. Struktur antibodi antigen yang terikat di permukaan sel ini kemudian mengaktifasi berbagai sel yang bekerja pada antibody dependent cell mediated cytotoxicity, menyebabkan terjadinya penghancuran sel secara langsung, di mana si sel itu akan diopsonisasi atau dilapisi oleh antibodi yang menyebabkan terjadinya fagositosis, aktivasi sistem komplement, sama pembunuhan oleh NK cell. Atau terjadinya inflamasi di mana ikatan antara antibodi ke permukaan sel itu akan mengaktifasi complement system sama Fc receptor mediated inflammation. Terus terjadinya disfungsi selular di mana si antibodi yang terikat ke permukaan sel itu akan mengaktifasi reseptor-reseptor tertentu menyebabkan sumbatan yang abnormal atau sebaliknya aktivasi dari proses-proses tertentu yang mengganggu proses normal si sistemnya. Reaksi hipersensitivitas tipe 2 ini nama lainnya adalah reaksi hipersensitivitas sitotoksik yang dimediasi oleh sel yang tergantung pada antibodi atau bahasa Inggrisnya antibody dependent cell mediated cytotoxic hypersensitivity. Reaksi hipersensitivitas tipe 3 menimbulkan reaksi radang sebagai respon akan adanya kompleks antigen antibodi yang beredar. Ini beda dengan tipe 2 yang struktur antigen antibodinya itu terikat di permukaan sel. Kompleks antigen antibodi ini dapat mengaktifasi sistem komplement yang kemudian mengundang datangnya neutrofil yang melepaskan enzim-enzim lisosom.
Reaksi tipe 3 terjadi dalam waktu 4-10 hari setelah terpapar antigen. Nama lain dari reaksi ini adalah penyakit imun kompleks. Reaksi hipersensitivitas tipe 4 memiliki dua mekanisme. Yang keduanya melibatkan sel-sel T. Yang pertama adalah penghancuran sel secara langsung sitotoksisitas oleh sel cytotoxic T atau CD8. Yang kedua adalah peradangan di mana sel CD4 itu T-sel juga mengenalin antigen dan melepaskan sitokain-sitokain pemicu peradangan. Bedanya dengan hipersensitivitas tipe 1, 2, 3, hipersensitivitas tipe 4 ini nggak melibatkan antibodi dan reaksinya itu cenderung lebih lambat dibandingkan yang 3. Apa aja sih faktor risiko sama penyebab alergi? Alergi itu terjadi karena kombinasi dari faktor genetik sama faktor lingkungan. Dengan faktor genetik itu yang lebih berperan ya. Meskipun saya bilang begitu, Sobat Sehat semua perlu tahu bahwa yang namanya alergi itu bukan penyakit bawaan lahir. Nggak ada satu orang pun yang lahir dengan alergi. Semua reaksi hipersensitivitas yang saya sebut tadi, yang tipe 1, 2, 3, 4 adalah reaksi imun adaptif yang kita dapat, yang baru berkembang setelah usia 1 bulan setelah lahir. Memang ada orang yang mengalami alergi waktu masih bayi, tapi bayi lebih dari umurnya 1 bulan ya, lebih pasti. Tapi ada juga yang baru mengalami alergi setelah usia dewasa. Nggak ada satu faktor pun yang menyebabkan terjadinya alergi. Jadi alergi ini merupakan kombinasi dari beberapa faktor dengan faktor keturunan sebagai yang paling utama. Faktor risiko lain dari alergi yang umum itu antara lain paparan lingkungan pada awal kehidupan, terus asap rokok, baik sebagai perokok aktif maupun pasif, terus polusi udara, macam-macam ya polusi udara, terus perubahan pada gut microbiome, sama hygiene yang sangat berlebihan pada usia anak-anak yang dikenal juga sebagai hypothesis hygiene. Tapi please perhatikan, saya bilang berlebihan. Alergen yang umum itu antara lain kacang-kacangan, seafood, susu, telur, terus debu, serbuk sari, jamur. Terus kalau obat-obatan itu yang sering ya antibiotik sama OAINs. Terus sengatan lebah atau serangga lainnya. Terus latex, parfum, dan masih banyak-banyak lainnya. Gejala alergi itu beda-beda tergantung dari organ apa yang terkena, terus apakah dia lokal atau sistemik, dan seberapa parah. Kita tuh nggak perlu harus timbul semua gejala alergi untuk dibilang alergi. Cukup 1 atau 2 pun itu sudah alergi kalau memang alergi. Pada dermatitis atopik yang merupakan alergi kulit, yang nama lainnya itu adalah eksim, kita bisa menemukan gejala antara lain gatal-gatal, terus adanya secemplok kulit yang warnanya merah atau kecoklatan, yang kalau di orang yang kulitnya gelap ya susah kelihatan ya. Terus bisa juga kulitnya itu pecah-pecah, kering, bersisik. Pada rinitis alergi di hidung, ya kita bisa menemukan gejalanya antara lain bersin-bersin, hidung meler atau tersumbat, terus adanya sinus, allergic sinus yang itu seperti lingkaran di bawah mata yang besem-besem. Ini bukan mata panda karena kurang tidur, itu lain ya. Atau gatal-gatal di kulit, hidung, mata, atau di langit-langit mulut, macam-macam. Pada alergi sengatan serangga, kita bisa menemukan gejala antara lain di area yang tersengat itu terasa nyeri sama pembengkakannya itu luas. Terus adanya rasa gatal sama biduran di seluruh tubuh. Kulitnya itu terasa anget sama kemerahan, terus mengi,
dan sesak nafas atau anafilaksis. Saya akan jelaskan gejala anafilaksis nanti belakangan. Ada alergi makanan atau obat, kita bisa menemukan gejala antara lain gremeng-gremeng di mulut, terus pembengkakan pada bibir, lidah, muka, mata, kuping, tenggorokan, atau semuanya malah. Terus bisa juga hidung tersumbat, bersin-bersin, matanya gatel, berair, kulitnya gatel, merah-merah, biduran, atau semuanya, atau sakit perut, terus kram di perut, muntah-muntah, diare, mengi, sesak nafas, pusing, pitam, tekanan darahnya rendah, terus anafilaksis. Pada anafilaksis, kita bisa menemukan gejala antara lain tekanan darah yang sangat rendah. Terus detak jantungnya itu sangat cepat tapi lemah. Kalau ada kemerahan, ruam, biduran itu parah. Sakit perut, muntah, diare, lidahnya bengkak, mulutnya bengkak, nafasnya susah, sesek, dada itu terasa seperti diikat gitu ya. Pokoknya susah bernafas. Terus bisa pening, pingsan, hilang kesadaran. Kadang si pasiennya itu bisa merasa sakaratul maut, seperti udah setengah mati. Yang nggak salah juga, karena anafilaksis ini memang bisa mengancam nyawa, menimbulkan kematian. Ini adalah emergency medis yang beneran emergency, mesti dilarikan ke IGD. Orang yang memiliki risiko anafilaksis harus selalu punya suntikan epinefrin atau adrenalin yang siap dipakai, nggak kadaluarsa, harus cepat bisa dipakai kapanpun diperlukan waktu si orang itu mengalami anafilaksis, dan harus diikutin dengan kunjungan ke IGD. Tapi bukan berarti semua gejala yang saya sebutkan tadi itu pasti berarti alergi. Ada banyak kondisi lain yang gejalanya sama tapi bukan alergi. Contohnya itu adalah intoleransi makanan. Kalau di Indonesia yang sering adalah intoleransi laktosa atau susu. Terus kemerahan ruam yang disebabkan oleh virus. Batuk pilek yang disebabkan non-alergi, misalnya infeksi bakteri, virus. Terus efek samping dari obat, sama serangan panik, panic attack. Ada juga penyakit-penyakit kulit, misalnya tuh psoriasis, rosacea. Itu mirip memang, gejalanya sama. Itu sebabnya kita perlu diagnosis dengan benar. Penting sekali penegakan diagnosis yang tepat. Karena kalau penyebabnya beda, obatnya, terapinya juga beda. Kalau dia bukan alergi, terus diobatin dengan obat-obat alergi, ya kagak sembuh. Jadi penting ya penegakan diagnosis itu. Diagnosis diawali dengan anamnesis atau memperoleh riwayat penyakit yang detail dari si pasien. Apa aja gejala yang timbul? Kapan timbulnya setelah paparan? Terus seberapa parah dia timbulnya? Seberapa sering? Jadi dokternya bukan ngobrol ya. Ini memang dia berusaha memperoleh riwayat penyakit. Kadang dokternya itu akan minta pasien untuk stop dulu paparan terhadap hal-hal yang dicurigai sebagai alergen. Terus setelah bersih, mulai dipaparkan lagi pelan-pelan untuk lihat timbul nggak gejalanya. Tapi ini sama sekali nggak boleh dilakukan untuk alergen yang beresiko tinggi tanpa pengawasan medis. Apalagi kalau pasiennya punya riwayat anafilaksis. Nanti dia coba di rumah terus kumat lagi. Kalau si pasiennya sama sekali nggak ada bayangan apa sih kira-kira alergen yang memicu alerginya, dokter mungkin akan minta si pasiennya itu untuk mencatat, bikin buku harian, jurnal secara detail apa aja sih gejala yang dialaminya setelah terpapar pada alergen apa. Ini untuk membantu si pasien untuk mengingat-ingat. Karena nggak mungkin dong dokternya ngintilin si pasien 24 jam sehari, 7 hari seminggu kemana-mana untuk ngeliatin, oh kalau terpapar ini timbul gejala. Enggak,
Jadi si pasiennya sendiri yang harus nyatetin secara detail. Dokter bisa juga membantu dengan melakukan pemeriksaan secara klinis. Tapi perlu sobat sehat tahu bahwa pemeriksaan tes alergi ini nggak terlalu akurat. Bisa memberikan hasil positif palsu, negatif palsu. Nggak akuratnya itu karena ya memang yang namanya alergen itu bisa sangat beragam. Untuk orang yang satu, orang yang lain bisa beda. Hasil pemeriksaan alergi yang negatif itu artinya orang yang diperiksa itu nggak alergi terhadap alergen yang dicoba pada saat itu aja. Tapi bisa aja si orang ini alergi pada alergen lain yang nggak diujikan. Bisa jadi juga si alergennya ini menimbulkan alerginya nanti di masa yang datang. Pemeriksaan alergi yang paling sering dilakukan itu adalah skin prick test, di mana dokter akan mencucuk sedikit atau menggores sedikit kulitnya dengan jarum yang sangat kecil, terus dipaparkan dengan alergen yang dicurigain ya. Bisa dikerjakan di tangan atau di punggung kalau mau diperiksanya banyak, kan nggak cukup tangannya. Nah terus dilihat timbul reaksi atau enggak. Pemeriksaan lainnya itu yang sejenis, itu adalah dengan disuntikkan ke dalam kulit, intradermal. Ini biasanya sih lebih sering dikerjakan untuk memeriksa alergi terhadap obat di rumah sakit. Pemeriksaan alergi lain yang sering dikerjakan itu adalah dengan pemeriksaan darah untuk melihat kadar imunoglobulin E yang terbentuk di dalam darah setelah dipaparkan dengan alergen-alergen tertentu yang dicurigai. Meskipun berbagai pemeriksaan alergi ini kurang akurat seperti yang saya sebut tadi, tapi ini masih jauh lebih baik dibandingkan diagnosis tanpa pemeriksaan. Karena yang namanya diagnosis mandiri, pinter-pinter sendiri, itu bisa sangat menyesatkan. Dianggapnya alergi, nggak tahunya autoimun. Dianggapnya alergi, nggak tahunya efek samping obat. Beda ya. Sekali lagi saya tekankan bahwa penegakan diagnosis yang benar ini sangat penting karena sangat menentukan pembuatan rencana terapi. Dokter hanya bisa membuat rencana terapi yang sesuai dengan penyebabnya kalau diagnosisnya sudah tegak, penyebabnya sudah diketahui. Setelah dipastikan bahwa gejala-gejalanya ini bukan disebabkan hal-hal yang bukan alergi. Penata laksanaan alergi itu punya 3 pilar utama. Yang pertama dan yang paling penting adalah menghindarin pemicunya. Begitu si alergennya itu teridentifikasi, cara penanganan yang paling efektif adalah dengan menghindari. Yang kedua adalah penanganan dengan obat-obatan. Obatnya ini tergantung apakah untuk melemahkan sistem kekebalan tubuhnya si pasien atau meringankan keluhannya. Obat yang bisa dipakai itu juga macam-macam. Bisa berupa antihistamin, bisa steroid intranasal, bisa bronkodilator, atau steroid yang di kulit. Macam-macam tergantung dari si alerginya, keparahannya, organ apa yang terkena. Please diingat ya bahwa obat-obatan ini ada efek sampingnya. Jadi nggak boleh dipakai sembarangan. Harus digunakan sesuai dengan resep dari dokter. Yang ketiga adalah desensitisasi atau imunoterapi alergen. Terapi ini bisa dipakai untuk menyembuhkan atau meringankan alergi yang parah atau alergi yang nggak mempan dengan cara-cara lainnya. Pada imunoterapi alergen ini, pasien akan sengaja dipaparkan ke alergen secara pelan-pelan, makin lama makin bertambah dalam waktu yang sangat panjang di bawah pengawasan dokter. Alergen berupa ekstrak ya, itu dipaparkan ke sistem imun si pasien supaya si sistem imun pasien itu menjadi kebal, menjadi terbiasa dengan adanya si alergen ini dan reaksinya nggak berlebihan lagi. Si alergen ini bisa diberikan dalam bentuk suntikan atau tablet yang diletakkan di bawah lidah dan dilakukan berulang kali, banyak kali dalam jangka waktu yang sangat panjang, kadang sampai bertahun-tahun. Memang harus sabar jalaninnya.
Hal penting yang harus selalu diingat oleh orang yang memiliki alergi yang parah. Pertama, yang paling penting itu harus selalu punya suntikan epinefrin atau adrenalin yang gak kadaluarsa, yang siap dipakai kapanpun diperlukan. Terus belajar bagaimana cara makainya, kapan harus dipakai. Terus kasih tahu semua tenaga medis, perawat, dokter tentang alerginya. Yang jelas ya, alerginya apa? Jangan bilang ke dokter, dok saya alergi obat. Obatnya yang putih bulat kecil. Banyak itu obat putih bulat kecil. Harus tahu alerginya apa. Dok saya alergi penisilin. Jadi nggak diobatin pakai penisilin. Terus kalau bisa pakai penanda medis. Misalnya itu pakai kalung yang ada tulisannya alergi apa atau gelang yang alergi apa. Jadi kalau misalnya amit-amit nih nyampe ke IGD dalam keadaan nggak sadar, pingsan, itu yang nanganin tahu, oh ini orang alerginya A, B, C gitu. Yang nggak kalah pentingnya, kasih tahu juga keluarga sama orang yang merawat kita kalau kita punya alergi. Kan mereka ini yang akan nganter ke rumah sakit kalau misalnya kita nggak sadar. Ini penting ya. Karena bisa menentukan antara hidup dan mati seseorang. Alergi itu memang banyak, biasa, tapi bukan berarti nggak penting. Diagnosis yang tepat sama penanganan yang sesuai itu bisa mempengaruhi kualitas hidup si penderitanya. Bisa menentukan hidup mati seseorang. Itu tadi sharing saya hari ini tentang alergi. Semoga info yang saya bagikan bermanfaat dan jadi berkat buat Sobat Sehat semua. Kalau Sobat Sehat suka dengan info semacam ini, mohon like video saya, subscribe di channel ini, dan aktifkan notification-nya. Jadi, lain kali saya upload video baru, Sobat Sehat akan tahu. Kalau Sobat Sehat ada pertanyaan seputar kesehatan, ya nggak harus tentang alergi sih, bisa yang lain juga. Boleh langsung diketik aja di komen, nanti akan saya buatkan video untuk membahasnya kapan-kapan. Tapi please ya, jangan konsul, tanyanya yang umum aja. Yang namanya konsultasi itu nggak bisa dikerjakan secara umum seperti ini. Harus secara personal antara pasien dengan dokternya. Ini adalah disclaimer saya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam sehat selalu.